Laki-laki itu duduk tepat di depanku, hanya meja kayu berukir yang menjadi penghalang. Sementara ayah dan Om Danang duduk di sebelahku. Tidak lama kemudian, datang ibu dan Kak Nur menyusulku. Laki-laki itu dengan ramah mempersilahkan ibu dan Kak Nur masuk ke rumahnya. Ia sudah tidak kelihatan marah lagi, justru terlihat ramah dan sopan. Ibu dan Kak Nur duduk tidak jauh dari tempatku memilih kursi. Wanita yang mengaku bernama Asih menjamu tamunya dengan menghidangkan minuman hangat. Dengan seksama aku mengamati wajahnya yang mirip sekali dengan Betari. Laki-laki itu bertanya kepada keluargaku yang berkumpul di rumahnya sebagai tamu yang tidak diundang. Nama saya Danang. Mereka ini semua adalah keluarga saya. Kedatangan saya kemari ingin mencari tahu sebenarnya apa yang sudah terjadi pada adik saya ini. Karena dia baru saja ditemukan sekitar 2 bulan menghilang. Dan di desa inilah ia ditemukan. Om Danang memperkenalkan dirinya. Ayah dan ibu seperti terpatri di tempat duduk sehingga tidak bisa berbuat apa-apa selain mendengarkan perkataan demi perkataan yang terucap dari mulutku ataupun si pemilik rumah. Nama saya Sutopo, dan ini anak saya satu-satunya namanya Asih. Sebenarnya apa yang terjadi pada Anda kok bisa hilang? Laki-laki yang mengaku bernama Sutopo itu bertanya padaku. Om Danang menceritakan semua pengalaman yang kualami, dimulai dari saat perburuan hingga aku menghilang dan ditemukan kembali dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan sekujur tubuh dipenuhi luka memar. Pak Sutopo hanya diam. Ia menyuruh putrinya mengambil sesuatu di kamarnya, tapi entah apa karena ia berbisik. Asih meninggalkan ruangan itu, kemudian datang lagi dengan membawa sebuah bungkusan kain lalu diberikan kepada ayahnya. Sebenarnya apa yang sampean alami, Mas? Pak Sutopo memperjelas pertanyaan. Saya tidak tahu, karena yang saya tahu ketika saya terpisah dari rombongan, saya terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam karena bermaksud menangkap seekor menjangan hidup-hidup. Ketika sadar, saya sudah berada di sebuah kamar yang sangat cantik, ditunggui oleh wanita yang sangat cantik, mengaku sebagai istri saya, Putri Anindita Kusmaningrum, putri seorang tumenggung dari Medang Kamolan. Aku menceritakan pengalamanku masuk ke kerajaan Lokananda dan pertemuanku dengan Putri Anindita Kusmaningrum yang mengaku sebagai istri pertamaku. Lalu apa sampean bisa meyakinkan mereka jika sampean ini bukan Raden Arya Seta yang sebenarnya? Pak Sutopo memburu pertanyaan demi pertanyaan padaku. Ia nampak penasaran dengan semua ceritaku. Saya sudah berusaha meyakinkan mereka, tapi mereka tetap tidak percaya dan menganggap saya terserang penyakit lupa ingatan. Kemudian saya ikuti saja apapun kemauan mereka, termasuk perang dan perang. Dengan pelan namun pasti, aku menceritakan pengalamanku selama tinggal di Lokananda. Semua yang ada di tempat itu mendengarkan ceritaku dengan seksama. Sesekali terdengar isak tangis ibu yang tidak sanggup menahan kesedihannya. Setelah aku mengakhiri cerita dengan kekalahanku menghadapi Batara Kala, dan setelah sadar ternyata aku sudah kembali ke duniaku yang sesungguhnya, Pak Sutopo memberikan pertanyaan lagi. Apa nama pusaka sampean? Keris Jaladara dan Gendewa Kalamurka. Aku menjawab pertanyaan Pak Sutopo. Keanehan terjadi. Tiba-tiba Pak Sutopo dan Asih mendekatiku, kemudian bersujud di hadapanku. Eyang, ampuni hamba. Terimalah sembah bakti hamba. Hamba mohon maaf atas semua kelancangan hamba. Aku dan semua yang berada di tempat itu menjadi bingung. Kemudian aku membangunkan Pak Sutopo dan menyuruhnya duduk kembali. Kenapa dengan Anda, Pak? Kenapa Anda lakukan itu pada saya? Dengan nada yang bingung, aku bertanya Pak Sutopo atas kelakuannya yang aneh padaku. Pak Sutopo membuka bungkusan kain yang tadi diambil oleh Asih. Ia mengeluarkan isinya yang berwujud sebuah kitab kecil, kemudian menyerahkannya padaku.
Apa ini, Pak? Saya tidak bisa membacanya. Aku menolak kitab itu karena tidak bisa membacanya. Tulisan dalam kitab itu menggunakan huruf Jawa kuno. Saya cuma mau memperlihatkan kitab ini yang ditulis oleh Eyang Betari dan dijadikan sebagai warisan turun-temurun. Warisan Betari? Aku memandang Pak Sutopo dengan tajam. Kitab Betari ini ditulis oleh Eyang Betari ketika Raden Arya dinyatakan hilang oleh para pengawalnya dalam perburuannya di Igir Keramat. Sebagian keluarga Lokananda menganggap Raden Arya dimangsa oleh Batara Kala, tapi ia berkeyakinan suaminya itu sirna suatu saat pasti akan kembali lagi, walaupun itu menitis kepada seorang laki-laki yang hatinya suci. Pak Sutopo menceritakan isi kitab Betari itu. Dalam kitab ini diterangkan, Raden Arya tidak bisa mati karena memiliki ajian Pancasona dan Upas Anta. Ia akan menitis kepada seseorang yang bisa bertemu dengan Igir Keramat. Pak Sutopo masih menceritakan isi kitab yang ditulis oleh Betari. Cerita yang tadi panjenengan ceritakan sama persis dengan kisah Raden Arya di Lokananda. Berarti panjenengan salah satu orang yang mendapat wahyu dan salah satu orang yang dititisi oleh Raden Arya. Pak Sutopo menafsirkan jika akulah titisan Raden Arya Seta. Saya ingin tahu sebenarnya Lokananda itu apa benar-benar ada atau hanya alam gaib. Aku ingin mengetahui kebenaran hidup yang baru saja kujalani dan meninggalkan sebuah teka-teki. Lokananda itu benar adanya. Sebuah kerajaan yang tidak meninggalkan prasasti atau peninggalan apa-apa, jadi tidak dikenali banyak orang. Cerita tentang Lokananda hanya dongeng yang diturunkan oleh para leluhur hingga saat ini. Termasuk saya hanya mendengar dari orang tua saya dan kitab ini sebagai warisan. Sayangnya, kitab ini hanya menceritakan tentang Betari dan Arya setelah menghilang, jadi silsilah Lokananda sama sekali tidak ada yang mengetahuinya. Pak Sutopo menjawab pertanyaanku sambil menerangkan isi kitab Betari. Saya turunan Betari dengan Raden Seta, bukan turunan pewaris tahta Lokananda seperti putra Dyah Anita atau Anjani. Jadi saya hidup dalam garis kemiskinan seperti yang dipilih oleh leluhur kami waktu itu. Eyang Betari tidak mengizinkan putra-putranya meminta hak pada leluhurnya di Lokananda. Dengan menghilangnya Raden Arya, maka seperti putuslah tali penghubung antara Lokananda dan Dukuh Selo. Pak Sutopo masih melanjutkan ceritanya tentang Dukuh Selo sepeninggal Raden Arya. Aku teringat saat perpisahan dengan Betari, ia sangat sedih dan menangis meratapi kepergianku. Ia seperti mengetahui kepergianku tidak akan pernah kembali lagi. Semua terdiam, keadaan menjadi hening. Aku dan Pak Sutopo pun diam. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh Pak Sutopo dengan adanya kejadian ini. Sebenarnya kapan kerajaan itu ada, Pak? Seharusnya jika memang kerajaan itu pasti ada sejarahnya. Om Danang bertanya ingin mengetahui tentang riwayat Lokananda. Dalam kitab ini diterangkan bahwa Lokananda dikenal semenjak pernikahan Betari dengan Raden Arya. Pada waktu itu diperkirakan pada masa Prabu Dewata Jengkar berkuasa di Medang Kamulan, sebelum diambil alih oleh Prabu Ajisaka. Berarti kurang lebihnya setelah zaman Mataram Lama mencapai masa kejayaannya. Bisa diperkirakan ratusan tahun yang lalu. Semua yang berada di tempat itu termasuk Kak Nur tercengang. Bagaimana mungkin aku bisa hidup di zaman itu hanya dengan waktu yang singkat? Kenapa dalam waktu 2 bulan saya bisa mengerti semuanya, Pak? Semua ini sungguh di luar kemampuan saya berpikir. Aku menampakkan kebingungan dengan kenyataan hidup yang baru saja ku alami. Anda adalah reinkarnasi Raden Arya. Anda kembali ke masa kejayaan Raden Arya, dan apa yang sudah Anda jalani benar adanya. Anda tidak sedang bermimpi, dan Anda tidak sedang berada di alam gaib. Tapi Anda benar-benar menjalani kehidupan itu pada ratusan tahun yang silam.
Aku menjadi semakin tidak mengerti. Semakin lama kepalaku menjadi semakin berat. 2 bulan, sementara aku merasakan seperti puluhan tahun terkurung di sana. Aku tetap tidak mengerti dengan kurun waktu yang singkat di dunia itu, sementara aku merasakan hidup berpuluh-puluh tahun lamanya. Tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Sekarang Anda terima saja anugerah ini. Jalani saja kehidupan Anda. Yang jelas Anda pernah hidup di masa Lokananda itu ada. Saya adalah salah satu keturunan Anda. Berarti Anda adalah eyang saya, leluhur saya. Pak Sutopo tetap menganggap aku adalah eyangnya, sementara umurku dengannya terpaut sangat jauh. Sungguh semua itu di luar batas kewajaran berpikir manusia. Lalu bagaimana aku bisa kembali ke sana? Aku rindu pada istri dan anak-anak. Aku bertanya lagi kepada Pak Sutopo tentang keberadaanku dan menanyakan caranya kembali ke Lokananda. Setelah bertarung dengan Batara Kala, Raden Arya menjilat bekas telapak kakinya sendiri. Kemudian sirna dan tidak pernah kembali lagi ke Lokananda. Hingga cerita tentang Lokananda putus. Berarti Anda hidup sebagai Raden Arya tidak akan pernah bisa kembali lagi ke sana. Pak Sutopo dengan tenang menjelaskan padaku. Raden Arya menderita sakit ingatan setelah gagal menangkap menjangan kencana. Dalam sakit ingatan itu, Andalah orangnya yang berperan sebagai Raden Arya. Dan Anda sirna setelah kalah ceroboh dengan menjilat bekas telapak kaki Anda sendiri. Jadi sudahlah, Anda jangan berpikir untuk ke sana lagi. Karena sebenarnya Anda hanya hidup di sana seperti yang Anda rasakan, tidak lebih. Aku menyadari keberadaanku di Lokananda waktu itu memang hanya sesaat. Aku mengenalinya semenjak dianggap menderita sakit ingatan saja. Sebelumnya, aku tidak merasakan apa-apa. Aku diam mematung sambil merenungkan kejadian penuh misteri ini. Tapi sebenarnya aku masih sangat merindukan pelukan dan kasih sayang dari ketiga istriku. Lalu, apakah Anda tahu apa yang terjadi setelah saya pergi dan tidak kembali lagi? Aku menambahkan pertanyaan kepada Pak Sutopo untuk mengetahui kejadian setelah aku pergi meninggalkan Lokananda. Pak Sutopo terdiam mendengar pertanyaanku. Ia membuka kitab warna hitam, kemudian menerjemahkan isi tulisan yang menggunakan bahasa Jawa kuno. Menurut cerita temurun dan yang tertulis di kitab ini, Betari menceritakan sedikit riwayat Lokananda setelah Raden Arya menghilang. Kemudian Pak Sutopo mengawali ceritanya dari kisah Raden Arya yang berpamitan kepada Betari, meminta bantuannya mencari jalan menuju Igir Keramat guna menangkap menjangan kencana sebagai syarat mewujudkan mimpi Putri Kamaratri. Pengawal Raden Arya menceritakan bagaimana perjuangan kesatria Lokananda itu dalam menghadapi Batara Kala yang murka setelah mengetahui bahwa binatang kesayangannya ditangkap. Semula Raden Arya berhasil menangkap menjangan kencana, namun ia terlena dan melupakan pesan sang Betari agar berhati-hati karena Batara Kala pasti akan murka. Setelah kalah dalam peperangan, Raden Arya mengamuk membabi buta menggunakan ajian upas anta menjilat bekas telapak kaki Batara Kala, tapi ternyata ia sembrono dan lupa pada bekas telapak kakinya sendiri. Raden Arya sirna dari muka bumi ini. Melihat kejadian itu, pengawal Raden Arya langsung kembali ke Lokananda, melaporkan kenyataan yang nampak dengan jelas di depan mata. Seketika istana Lokananda menjadi geger. Kedua istri Raden Arya jatuh pingsan bersamaan dengan Ratu Dyah Santika. Seorang pengawal datang ke Selo melaporkan yang sudah terjadi pada Raden Arya. Mendengar laporan itu, Betari yang sedang hamil besar langsung jatuh pingsan. Warga Selo datang membantunya. Dalam keadaan yang lemah serta usia kandungan yang sudah tua, Betari dengan ditemani beberapa warga desa sowan ke Lokananda bergabung bersama dengan para keluarga istana. Kedatangannya disambut baik oleh Raja Lokananda dan para istri Raden Arya. Rakyat Lokananda seperti kehilangan kesatria sejati yang selama ini sudah berjuang membesarkan namanya. Prabu Masatirta dan beberapa keluarga istana berpendapat Raden Arya menjadi mangsa Batara Kala mengingat ia anak ontang-anting atau anak tunggal yang memang bisa dimangsa oleh Raja Angkara Murka itu. Beberapa hari setelah kejadian itu,
Putri Anindita mewujudkan sumpahnya bahwa ia akan melakukan pati obong apabila suaminya gugur di medan laga. Putri Anindita menyerahkan putrinya kepada Anjani sebagai istri kedua Raden Arya. Putri Anindita benar-benar menepati sumpahnya walau seluruh keluarga istana menentang. Ia meminta kepada Raja Lokananda agar mempersiapkan segala keperluan guna menepati sumpah yang pernah diikrarkan kepada suaminya. Akhirnya Putri Anindita meregang nyawa dalam kobaran api yang menyala-nyala. Sukmanya melayang menuntut keadilan Jawata. Kemudian ia diangkat ke kahyangan menjadi seorang bidadari. Seluruh rakyat Lokananda menitikkan air mata mengiringi kepergian putri yang sangat mulia itu. Pak Sutopo menghentikan ceritanya. Ia memandangku dengan tajam, lalu mengajukan sebuah pertanyaan. Mas Arya ingat siapa nama yang sampean bisikkan kepada Eyang Betari ketika sampean akan pergi? Pak Sutopo mengajukan pertanyaan padaku dengan pasti, mungkin untuk membuktikan apakah aku benar-benar ada pada saat itu. Jika putraku laki-laki, maka ia akan bernama Damarseta. Jika perempuan, ia akan bernama Chandra Setia. Aku memastikan padanya bahwa aku masih ingat dengan kejadian itu. Waktu itu sebelum pergi, aku membisikkan nama itu di telinga Betari. Ia menganggukkan kepalanya tanda setuju. Benar sekali, sampean mempunyai anak laki-laki dari Eyang Betari yang kemudian diberi nama Damarseta. Pak Sutopo menerangkan kisah Betari sepeninggalku. Pak Sutopo melanjutkan ucapannya. Menurut dengar ceritanya itu, aku menjadi heran dan penasaran. Betari seumur hidupnya menyesal dan tidak pernah memaafkan dirinya sendiri. Kenapa, Pak? Ya, karena dia lalai. Ia lupa mempersiapkan kedua senjata Raden Arya, yaitu keris Jaladara dan Gendewa Kalamurka. Ia merasa berdosa sekali dengan adanya kejadian itu. Kemudian aku ingat kejadian yang sebenarnya. Ketika aku dimandikannya dengan air bunga, seluruh aksesoris yang menempel di tubuhku dilepas, termasuk keris Jaladara. Kedua senjata itu kutitipkan kepadanya. Ketika pagi buta aku langsung berangkat dan lupa memintanya. Pak Sutopo menambahkan bahwa dalam kitab itu ada tulisan Damarseta yang melengkapi riwayatnya setelah menerima warisan kitab itu. Damarseta tumbuh menjadi laki-laki sejati yang hidupnya merakyat. Betari melarangnya ikut campur dalam urusan tahta di Lokananda. Bahkan larangannya itu diturunkannya hingga saat ini. Terbukti, hingga saat ini tidak ada keturunan Betari yang menjadi pejabat pemerintah daerah. Seluruh keturunan Betari hidupnya merakyat sesuai dengan janji sang Betari waktu itu pada Raden Arya. Pada saat penobatan Putri Dara Puspita sebagai ratu di Lokananda menggantikan Prabu Maeshatirta yang lengser ke Prabon, Damarseta hadir ke Lokananda bersama dengan ibunya. Pada waktu itu umurnya baru menginjak 15 tahun. Ia menyerahkan kedua senjata kesaktian milik Raden Arya, yaitu keris Jaladara dan Gendewa Kalamurka. Ratu Dara Puspita meminta agar Damarseta berkenan menjadi pembantunya, namun ia menolak. Bahkan Ratu Lokananda itu memberikan sebagian wilayah Lokananda, namun ia tetap menolak, memilih hidup di Selo menemani ibunya. Ia menolak semua tawaran dari Ratu Dara Puspita. Sesuai dengan usulan dan bujukan dari Anjani, Ratu Dara Puspita memberikan kebebasan kepada Selo. Desa itu dibebaskan dari pajak dan semua yang berhubungan dengan upeti. Setelah itu, Selo menjadi desa yang mandiri, kuat di bawah pimpinan Damarseta. Pak Sutopo masih melanjutkan ceritanya, walau kelihatannya sudah sangat lelah. Ia menceritakan bahwa Damarseta menikah dengan wanita sedesanya, kemudian mempunyai putra 5. Dari kelima putranya itu melahirkan turunan yang sangat banyak sampai saat ini, termasuk Pak Sutopo yang entah turunan keberapa. Aku seorang pecundang yang hanya demi wanita mataku menjadi buta. Akibat dari keserakahanku, akhirnya banyak orang yang dikorbankan. Aku sudah membuat Putri Anindita menderita. Aku larut dalam kenangan masa itu. Aku terlalu angkuh dan sombong pada kemampuanku. Aku terlalu memperturutkan nafsu tanpa memikirkan apa yang akan terjadi. Sudahlah, sampean tidak bisa menyesal dan menyalahkan diri seperti itu. Semua itu terjadi dan sampean hanya menjalani saja. Seperti itulah dulu hidup Raden Arya yang diyakini oleh leluhurku.
ia tidak mati melainkan sirna. Eyang Betari meyakini suatu saat nanti suaminya itu pasti akan hidup kembali, dan ternyata sampeanlah orangnya. Pak Sutopo mendekatiku, kemudian memelukku dengan erat. Aku merasakan kehangatan seperti mendapat pelukan dari Betari. Darahku seperti berhenti mengalir, mendapatkan perhatian itu. Asih mendekatiku dan menyembah di kaki. Aku merasa keberatan dengan kelakuannya. Sudahlah sih, kamu jangan berbuat seperti itu. Jika memang benar aku ini titisan Raden Arya, berarti kita adalah keluarga. Aku membangunkan Asih dan memintanya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Hidupku penuh dengan rahasia dan misteri. Misteri yang selama ini membelenggu hidupku akhirnya terungkap dengan penjelasan dari Pak Sutopo yang meyakini jika aku adalah titisan Raden Arya, dan kehidupan yang membuatku bingung kemarin adalah wujud dari reinkarnasi hidupku pada ratusan tahun yang silam. Ibu dan Kak Nur masih nampak bingung, belum mengerti dengan kejadian ini. Ibu seperti takut kehilangan diriku lagi. Bagaimanapun juga aku harus membawa Arya kembali ke Jakarta dan melupakan Jogja ini agar bisa tenang dan tidak hidup dalam bayang-bayang yang tidak masuk akal ini. Ibu berkata dengan lantang dan serius sekali. Monggo, tidak ada yang akan menahan putra ibu, cuma perlu Anda ketahui bahwa memang seperti itulah kenyataannya. Yang harus dijalaninya, tidak ada yang bisa melawan kehendak yang kuasa. Pak Sutopo memastikan dirinya tidak mencampuri urusan keluargaku, namun memberikan penjelasan tentang hidup yang baru saja kujalani. Bagaimana caranya saya mengobatinya, Pak, agar dia tidak dibayang-bayangi perasaan yang tidak jelas ini? Ayah ikut memberikan pertanyaan. Nampak kecemasan tergambar di raut mukanya yang sudah tua. Kemanapun Anda mencari obat, sama sekali tidak akan pernah mendapatkannya, karena putra Anda tidak sedang sakit, melainkan memang benar-benar hidup sewajarnya. Tidak ada yang lain pada dirinya dari sebelumnya, bukan? Pak Sutopo dengan santai memberikan pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh keluargaku. Anda tidak bisa melawan takdir. Semua itu kehendak yang maha kuasa. Kita berdoa saja, semoga hidup kita lebih baik dan diberi rezeki yang banyak dan halal. Kita jalani peran kita dalam dunia ini. Pak Sutopo menenangkan perasaan keluargaku yang gundah, resah dengan kejadian yang kualami. Lalu kami harus bagaimana, Pak? Om Danang ikut bertanya. Serahkan semuanya pada Sang Pencipta. Kita jalani hidup kita masing-masing. Jadikanlah kejadian ini sebagai pengalaman hidup. Tidak ada yang perlu kita ragukan lagi. Akhirnya seluruh keluargaku menerima saran dari Pak Sutopo. Setelah mendapatkan jawaban dari rahasia hidup yang kujalani selama ini, aku menjadi lebih tenang dan tidak bingung lagi. Lalu, sebenarnya di mana Igir Keramat itu sekarang? Aku memberikan pertanyaan kepada Pak Sutopo untuk mendapatkan jawaban dari keresahan hati ini. Igir Keramat itu sebuah tempat yang sangat rahasia. Belum tentu semua orang bisa melihat. Hanya orang-orang tertentu saja. Buktinya sampean berburu dengan beberapa orang, tapi hanya sampean yang melihat menjangan itu. Berarti hanya sampean yang bisa melihat Igir itu. Jika misalnya saya datang lagi ke tempat itu dan menjeburkan diri ke jurang itu, apa saya akan bertemu lagi dengan keluargaku di Lokananda? Aku masih ingin tahu tentang Igir Keramat yang kuanggap sebagai pintu menuju Lokananda. Sampean ditakdirkan hidup di Lokananda sampai pertemuan sampean dengan Batara Kala. Jika sekarang sampean ke tempat itu, belum tentu sampean bisa melihat Igir itu lagi. Jika sampean nekat menjeburkan diri ke lembah itu, yang ada sampean akan mati beneran. Pak Sutopo menerangkan tentang Igir Keramat padaku. Mendengar ucapan Pak Sutopo, ibu berteriak histeris. Jangan kamu lakukan itu lagi. Ibu memandangku dengan tajam dan menyeramkan. Tidak, Bu. Aku sama sekali tidak akan ke sana lagi. Toh semuanya sudah jelas. Keraguan kita selama ini sudah terjawab kok. Aku memastikan kepada ibu jika semuanya sudah berakhir. Walaupun sudah berakhir, namun aku masih merasakan aura kehidupan di Lokananda. Setiap malam, aku selalu merindukan wajah-wajah cantik ketiga istriku, Putri Anindita, Roro Anjani, dan Betari. Aku merasa seperti hidup di dua alam.
antara alam nyata dan alam mimpi.